Ustaz Afdal, kepada beliau waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun ya'al layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kemudahan bangun sebelum subuh, sehingga kita bisa untuk siap-siap subuh berjamaah ke masjid, ditambah zikir dan doa. Mudah-mudahan semua kegiatan kita ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah kita yang mengaku umatnya untuk membiasakan diri melafalkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini, tentu kita bersiap-siap untuk menghadapi pintu kematian kita masing-masing. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerah kehidupan ini, tentu kita berusaha untuk membangun kesulitan pribadi kita. Semua kita tentu membangun agar pribadi kita orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga barangkali semua kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala tidak saja menganugerahkan kata-kata soleh untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita, agar mereka orang-orang yang soleh yang kita harapkan itu. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, Bapak Ibu yang berbahagia, kata-kata soleh itu bahasa Al-Quran. Bagi orang yang pernah menghitungnya, ditemukan kata-kata soleh dalam berbagai bentuk katanya dalam Al-Quran 180 kali. Demikian sedingnya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata soleh dalam berbagai bentuk kata. Ya, kalau kita ngaji dulu kan, soleh itu kan isim fa'il. Kalau kata kerja lampaunya kan salaha. Salaha yasluhu suluhan, salihun. Nah, jadi diputar-putar kalimatnya, ditemukan sebanyak 180 kali. Ulama tafsir membantu kita memahami makna kesalehan itu. Misalnya Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar menjelaskan makna saleh adalah as-salih bimakna alladhi salahat nufusuhum.
fastaqamat ahwaluhum wa hasunat a'maluhum. Ini dia makna kata-kata salih, kata Muhammad Abduh dalam tafsirnya itu. Di mana ada 3 dimensi kesalahan itu. Yang pertama, alladzi salahat nufusuhum, orang yang baik jiwa mereka. Ini yang pertama makna salih itu, orang-orang yang baik jiwa mereka. Fitrahnya Bapak Ibu yang berbahagia, semua kita ini pada awalnya baik. Siapapun kita hari ini, apakah dia penjahat, apakah dia orang-orang yang taat, tetapi sunnatullahnya, fitrahnya, semua kita pada awalnya orang-orang yang baik. Apa buktinya kita baik semuanya? Semuanya dahulu kita bersumpah untuk bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Jadi siapapun dia hari ini, apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia orang-orang yang jahat, apakah dia orang-orang yang taat hari ini, tetapi fitrahnya pada awalnya orang-orang yang baik. Apa buktinya? Buktinya kita lihat Al-Quran Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Ini buktinya Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa semua kita fitrahnya adalah orang-orang yang baik, karena masing-masing kita dahulunya kita bersumpah untuk bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hari ini agamanya bukan muslim, tetapi fitrahnya dahulu dia berjanji untuk bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali tidak seorang pun kita yang ingat, tidak seorang pun kita yang ingat kalau dahulu di alam arwah kita bersumpah untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ketika kita terlahir ke dunia ini, bapak kita kembali mengingatkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khilafiyah, tetapi dalam kitab fikih sunnah dijelaskan wa minas sunnah, di antara bentuk tradisi yang baik adalah ayyudzana maulud, bahwa diazankan bayi yang lahir. Di antara hikmahnya adalah untuk mengingatkan kembali janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bapak kita dahulunya membisikkan ke telinga kita masing-masing dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama makna kesalehan itu. Orang yang baik jiwa mereka, dan mampukah ini kita pertahankan ketika kita lahir dahulu tidak berdosa sedikit jua pun, hendaknya ketika datang utusan Allah kepada kita malaikat maut, kita pun tidak bawa dosa dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fastaqamat ahwaluhum. Orang yang saleh itu adalah orang yang beristiqamah mempertahankan kebaikan jiwanya. Ini berat Bapak Ibu yang berbahagia. Berat sekali. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Syayyabatni surah Hud wa akhawatuha." Ketika Allah berfirman turun ayat, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka beristiqamahlah anda sebagaimana anda diperintahkan. Ketika turun ayat ini, begitu beratnya perintah Allah sampai-sampai beruban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beristiqamahlah anda sebagaimana anda diperintahkan, wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sikap hidup yang berat bagi kita mempertahankannya, keistiqamahan. Mampu senawak Bapak Ibu yang berbahagia, istiqamah awak berjamaah ke masjid
5 waktu tidak tinggal, udah bagus itu Bapak. Mampu ini saja satu amalan istiqamah kita. Berjamaah ke masjid 5 waktu tanpa meninggalkan 1 rakaat. Ini saja kita istiqamah sampai mati. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, dulu begitu bersemangatnya ketika kita berumrah, ketika kita berhaji, bagaimana kita bersemangat untuk tidak tinggal berjamaah di Nabawi misalnya 40 waktu 8 hari. Jangankan berjamaah yang akan tinggal 1 rakaat Bapak Ibu yang berbahagia, rawatib pun tidak tinggal. Kalau tadi misalnya subuh jam 5.3 balik kan, kalau di Nabawi Ibu jam mampir lah barangkali dari hotel kan, atau seperempit 4:30 lah barangkali dari hotel ke masjid. Itu di Nabawi Pak. Di tengah juga kan tidak lah. Begitu juga di haram nanti. Mau berhaji ataupun berumrah. Kalau berumrah alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu berumrah semuanya hotel dekat. Tak dengar azan-azan Masjid Haram atau hotel Pak. Rata-rata dekat. Tapi kalau berhaji kan agak jauh. Sekarang itu kalau embarkasi Padang rata-rata tempat tinggalnya di Raudhah, di Syishah Bapak Ibu berbahagia. Itu lebih kurang ya 2 kilo lah. Kalau jalan kaki 20 menit. Kalau di Syishah tinggal di Raudhah tu 20 minit nak dua buah terowongan. Itu kalau subuhnya 5.3 balik, barangkali jam mampir. Itu kan di Raudhah di Tanah Haram. Pulang ke tengah juga kan tidak seperti itu. Nah ini saja Bapak Ibu yang berbahagia, kita mampu istiqamah dengan ini. Luzumun bi syar'illah, melazimkan diri untuk senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi misalnya, keistiqamahan kita. Mampu saja kita baca Quran 1 halaman 1 hari, Pak. 1 halaman 1 hari. Kita baca Quran. Minimal. Mampu saja ini kita pertahankan bagaimanapun kondisinya. 1 halaman 1 hari kita baca Quran. Kalau rutin, itu kan 2 tahun maka khatam Bapak. Kan 500 halaman Al-Quran ini mushaf kita ini. 500 halaman. Kalau sehalaman sehari, lebih 1 tahun maka khatam. Ini saja kita istiqamah. Nah ini Bapak Ibu berbahagia, indah, sebuah kisah sangat indah. Karena baca Quran ini. Ada seorang famili Buya Hamka bernama Aisyah. Jadi ini dinukilkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, juz 30, ketika beliau menafsirkan surah At-Tin. Dinukilkan kisah yang sangat indah ini. Ada seorang famili Buya Hamka yang bernama Aisyah, mak tua, kakak dari ayahnya. Itu beberapa tahun menjelang dia meninggal dunia, Allah cabut pendengarannya. Ya kan pakak, kan biasa Bapak Ibu berbahagia. Jadi orang kalau Allah panjangkan umurnya, Allah kurangi bentuk kejadiannya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, kan? Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Kan ya Bapak? Kalau panjang umur, Allah cabut pendengaran, Allah kurangi penglihatan, Allah kurangi kekuatan tubuh. Kan begitu orang tua kan? Ya memang seperti itu, terimalah sunatullahnya begitu. Nah famili Buya Hamka yang bernama Aisyah ini, beberapa tahun dia menjelang meninggal dunia, Allah cabut pendengarannya. Ya kan biasalah pakak. Tapi hati-hati Bapak Ibu berbahagia ya. Kalau ada Allah uji kita punya orang tua yang mulai kurang pendengarannya, jangan diari-ari Bapak Ibu berbahagia. Biko takari hawa kilonya nyajam selingonya kan ibu artinya kan. Hati-hati ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu tempat kita untuk mengumpulkan amal. Kalau kita tabah, kita sabar, insya-Allah akan banyak amal kita. Nah, famili Buya Hamka yang bernama Aisyah ini kan beberapa tahun setelah meninggal dia, Allah cabut pendengarannya, udah tidak berfungsi. Tetapi indah kisahnya Bapak Ibu berbahagia. Ketika famili Buya Hamka yang bernama Aisyah ini menghadapi sakaratul maut, kami mengelilinginya, kata Buya Hamka. Kami mengelilinginya, itu kan biasa Bapak berbahagia. Kalau ada orang gaya awak, famili awak yang berjuang menghadapi sakaratul maut, kita akan mengelilinginya. Tapi ada adab. Kita ada adab. Apa adabnya? Kalau ada famili awak yang lagi berjuang menghadapi sakaratul maut, kalau berkeliling di situ anda boleh mau taruh. Kalau kamu tahu jauh-jauh kan, saya boleh lagi berjuang mempertahankan imannya kepada Allah atau godaan syaitan. Kan terakhir Bapak yang berbahagia. Kan di situ godaan terakhir syaitan tuh.
menggoda kita. Disitulah perjuangan kita mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang sekarat dekat awak, keluarga awak dekat situ, sekarang kita dekat di situ, kita hanya boleh berzikir, baca Quran, hanya boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata famili Buya Hamka yang bernama Aisyah lagi sekarat ini mengatakan, siapa yang baca Quran itu? Mari dengarkan bacaannya. Padahal kata Buya Hamka, tidak seorang pun kami yang baca Quran. Tidak seorang pun kami yang baca Quran. Yang lagi sakarat ini biasanya tuli, biasanya udah agak pekak, tapi disuruhnya kami mendengarkan bacaan Al-Quran. Siapa yang ngaji itu? Mari sama-sama kita dengarkan, katanya. Padahal kata Buya Hamka, kami tidak seorang pun yang baca Quran. Akhirnya famili Buya Hamka yang bernama Aisyah ini indah kematiannya. Kematian yang terindah didapatkannya, kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum karena dia mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa indah kematiannya Bapak yang berbahagia? Ternyata famili Buya Hamka yang bernama Aisyah ini semenjak dari gadisnya sampai menjelang matinya, waktunya tidak pernah luput dari bacaan Quran setiap hari, kecuali kalau ada halangan bagi perempuan. Indahnya kematian seperti itu. Ini kita istiqamah udah bagus Bapak Ibu berbahagia. Mampu kita membaca Quran minimal 1 halaman 1 hari. Mampu ini kita pertahankan sampai menjelang kematian kita, ternyata mendapatkan kematian yang terindah. Sebagaimana kisah Buya Hamka tadi. Ini berat Bapak Ibu berbahagia. Luzumun bisyar'illah. Melazimkan diri untuk senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, mana keistiqamahan itu kata Abdul Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya. Fastaqamat ahwaluhum, orang-orang yang berusaha untuk istiqamah dengan kebaikan jiwa itu. Kemudian yang ketiga, dimensi salih itu adalah wa hasunat a'maluhum. Orang yang berusaha apapun yang dilakukannya, apapun yang diperbuatnya, diusahakannya dalam rangka amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang kita sadari Bapak Ibu yang berbahagia. Siapa kita yang tidak tahu dengan Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Siapa kita yang tidak hafal ayat ini? Siapa kita yang tidak tahu ayat ini? Semua kita memahami ayat ini, tetapi mampukah kita mengamalkan seperti yang Allah perintahkan itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata ulama tafsir, di situ ada kata-kata nafiyah, wa ma nafiyah. Setelahnya ada kata-kata istisna illa. Jadi ulama tafsir kaidah kebahasaannya adalah bila mana ada huruf nafi, huruf yang menidakkan, huruf salabiyah, setelahnya ada kata-kata istisna atau illa, di situ maknanya hasar. Hanya itu saja. Jadi kalau tafsirannya, Allah menciptakan kita hanya beribadah kepadanya. Allah menciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepadanya. Nah, mampukah kita jadikan semua waktu kita nilai ibadah kepada Allah? Tapi jujur kita akui belum Bapak Ibu yang berbahagia. Belum semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Masih banyak waktu untuk berleha-leha. Masih banyak waktu untuk santai-santai. Padahal Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada-Nya. Semua kita Allah kasih waktu sama. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat biasa, semua sama dikasih Allah waktu 24 jam sehari semalam. Sama. Tergantung kita lagi menggunakan yang 24 jam itu untuk apa. Yang jujurnya 7 jam kita mati rata-rata Bapak Ibu bahagia. Jadi 24 jam bagi Allah waktu sehari semalam, rata-rata 7 jam kita mati tidur. Tinggal yang 17 jam. Yang 17 jam untuk ibadahnya kapan? Yang jelas salat 5 kali sehari semalam kali 25. Rata-rata kan 15 menit kalau bagus salatnya. Kalau bagus salatnya dari rawatib, dari salat, dari zikir, dari doa, itu ada kali 15 menit. Kali 5, 75 menit.
1 jam 15 minit. Itu yang jelas ibadah kita kepada Allah. Kemana lagi yang 16 jam lagi? Baca Quran. Baca Quran kalau bagus bacanya Bapak Ibu bahagia, itu kan 40 menit 1 juz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau gitu kita ngaji Bapak Ibu bahagia, itu butuh waktu 45 menit 1 juz. 45 menit 1 juz bisa selesai. Nah, inilah godaan syaitan. 1 juz kita tak mampu 1 kali baca Quran 45 menit. Tapi kalau mau ngomong-ngomong, itu 2 jam tak terasa waktunya Bapak Ibu bahagia. Kalau baca Quran fokus, dia sehalaman 2 halaman dah mulai mata terkentut. Tapi kalau mau tajuk kawan, wah, tak ada waktunya untuk ngantuk kan. Nah, inilah godaannya. Nah, mampukah kita jadikan semua kegiatan kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang tua kita sudah mengajarkan, para guru-guru kita, para orang tua kita sudah mengajarkan bagaimana fokus semua kegiatan kita ibadah kepada Allah. Misalnya, ketika bangun tidur jangan lupa kepada Allah. Dibacalah doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu anak TK rapik doa tu Pak. Tapi ketika sawana-wana jago lalok itu tak kata doa Pak. Mampukah ketika situasinya betul-betul begitu, mampukah kita amalkan sunnah Rasulullah ini dalam rangka jangan lupa kepada Allah? Nah, turun langsung ke kamar mandi. Diajar lagi sama guru kita, sama orang tua kita dahulu, nak begitu masuk ke kamar mandi jangan lupa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan anggap enteng Bapak Ibu berbahagia. Ternyata doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan orang tua kita dahulu, diajarkan guru kita dahulu, itu semuanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekotoran. Dapat doa tu, dapat hafal. Cuma ketika masuk kamar mandi, ya tak itu amal awak. Anak tak ajar salah tak tersesak langsung saja kan. Ternyata begitu. Semua hadis, semua zikir, semua doa yang diajarkan orang tua kita dahulu, ternyata sumbernya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi ada Imam Nawawi Bapak bahagia mengarang kitab Al-Adhkar namanya. Zikir-zikir semuanya dimuatnya itu, semuanya sumber-sumber hadis Rasulullah dimuat sama Imam Nawawi, doa-doa seperti itu. Masuk kamar mandi tadi, lah istinja, lah beruduk. Nah begitu keluar kamar mandi jangan lupa kepada Allah lagi kan. Diajarkan lagi, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakitku, menganugerahkan kesehatan kepadaku. Dia baca apa? Ya lupa kan. Dapat doa tu dapat, hafal. Cuma ketika lah betul-betul keluar kamar mandi, lebih begitu zikir kita kepada Allah. Cuba Bapak Ibu berbahagia, kalau nak nambah keluar kamar mandi tadi bukan ke rumah sakit begitu. Sekian puluh juta harga ya kan. Ini peluang saja keluarnya. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah beruduk tadi. Kembali zikir kan. Kalau ini mungkin semuanya dapat kita sering kita amalkan. Begitu selesai wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di rumah saja tadi Bapak berbahagia, baru jago lalu sampai menjelang kita ke masjid, kalau kita amalkan ini ternyata sumber sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka membangun kesalehan kita tadi. Wa hasunat a'maluhum. Orang yang berusaha, apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerjakannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru subuh, berangkat lagi mau ke masjid. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sampai di masjid, alhamdulillah. Masuk lagi. Allahumma ighfirli
Waftah li abwaaba rahmati, kan begitu Rasulullah mengajarkan. Jadi semuanya dalam rangka zikir, dalam rangka kebaikan supaya jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sehat ini, kita biasakan zikir begitu, kita biasakan doa begitu. Mudah-mudahan ketika nanti Allah mengutus malaikatnya menjemput kita dengan kematian, kita pun dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang di akhir kalimatnya mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah, dia ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dalam rangka membangun kesalehan pribadi kita masing-masing. Ini kata Muhammad Abduh makna kesalehan itu. Yang pertama, alladzi salahat nufusuhum, orang yang baik jiwa mereka. Kemudian yang kedua, istiqamah jiwa itu. Dan yang ketiga, sebagai bukti keistiqamahannya adalah apapun yang diperbuatnya, diusahakannya, semuanya dalam rangka kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Ini prinsip dasarnya. Tetapi Rasul tahu keadaan kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita tidak bisa bertakwa sepanjang masa. Nah, andai kata terdorong berbuat salah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Andai kata terdorong berbuat salah, maka cepat-cepatlah iringi dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan kesalahan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Andai kata terdorong berbuat salah, melakukan kemaksiatan, cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepatlah iringi dengan kebaikan. Mudah-mudahan dapat menghapuskan kesalahan itu. Dan buktikanlah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan akhlak yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kesalehan yang kita usahakan pada pribadi kita, dan begitu juga kita wariskan kepada generasi penerus kita, itu pada intinya adalah pembuktian bahwa amal perbuatan kita ini ada buahnya. Amal kebaikan yang kita lakukan ini ada buahnya. Apakah salat yang kita amalkan, puasa yang kita kerjakan, umrah dan haji yang kita amalkan, baca Quran yang kita lakukan, itu ada buahnya. Kalau pahala nanti di akhirat Allah sempurnakan. Allah berjanji, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya kami sempurnakan balasan pahala kalian, kata Allah, nanti pada hari kiamat. Sempurna nanti Allah balas. Tapi apa syaratnya? Mati dulu. Jadi sempurna balasannya diberi oleh Allah. Kami sempurnakan balasan pahala kalian, kata Allah, nanti pada hari kiamat. Maka siapa yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke surga, itulah keberuntungan yang sebenarnya. Kehidupan dunia ini tak ada ubahnya kesenangan yang menipu kita semua. Nah, lalu apa manfaatnya di dunia? Apa buah amal keperbuatan kita di dunia kalau pahala nanti di akhirat? Lalu apa buahnya di dunia? Buahnya, manfaatnya di dunia amal kita ini adalah adanya perubahan kepada akhlak dan tingkah laku kita. Itu makanya ulama tafsir menjelaskan, bila mana ada orang yang salat tapi masih melakukan kemungkaran,
Bila mana orang yang berpuasa tapi tidak sayang kepada orang-orang miskin, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berzakat, tidak ada perubahan kepada akhlaknya, itu ad-dilalah, pertanda, indikasi Allah belum menerima amalnya itu. Jadi lihat Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada perubahan akhlak kita kepada yang lebih baik, itu insya Allah Allah terima amal kita. Bukankah Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, hari ini amal yang kita perbuat ini sebagai bukti kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya perubahan kepada tingkah laku kita, kepada akhlak kita ketika hidup bermasyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai bukti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita itu. Dalam barangkali Bapak Ibu berbahagia, bincang-bincang kita subuh hari ini dalam rangka untuk mengisi waktu kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tentu menginginkan kesalehan pribadi kita dan tentu kesalehan anggota keluarga kita. Di dunia ini Allah kumpulkan kita bersama anggota keluarga kita. Semua kita nanti merindukan juga Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bangun kesalehan pribadi kita dengan cara adanya kebaikan jiwa, mempertahankan kebaikan jiwa dengan cara keistiqamahan kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan dalam rangka usaha kita kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lihat, bermuhasabah kepada pribadi kita masing-masing. Apakah berjamaah ke masjid yang kita amalkan, apapun puasa yang kita tunaikan, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, umrah dan haji kita lihat akhlak kita semua. Bila mana ada perubahan kepada yang lebih baik, itu pertanda insya Allah Allah terima amal kita. Tapi bila mana masih banyak kemungkaran, na'udzubillah, mari kita perbaiki diri kita dalam rangka usaha kita mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sosial kita pada pagi hari ini. Masalah kesalahan dan istiqamah mengingatkan kembali kita. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai rencana pembicaraan kita dengan anggota Polres Agam, Polres Bukit Tinggi, Pak Kapolres, ingin sholat berjamaah dan bersilaturahmi dengan kita pada hari ini. Sebentar ini datang utusan beliau pada kita, karena ada hal yang mendadak, ya kita bisa memaklumi beliau. Ada tugas yang harus beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi beliau menyampaikan maaf pada kita semua. Sudah hadir tadi anggota beliau untuk menyampaikan pesan ini pada kita semuanya. Jadi kita mohon memahami kondisi ini, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan beliau memang punya program subuh dari masjid ke masjid ini. Di barangkali mungkin tidak langkahnya ya, pada hari ini bertemu dengan kita. Mungkin pada lain waktu kita akan bisa bersilaturahmi dengan beliau. Barangkali itu saja. Terima kasih atas kita bersama, perhatiannya semuanya Bapak dan Ibu. Semoga kita tetap istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gigi selamat hari. Mana ramai kan? Selamat pagi.